Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Tanah Priok. Izin untuk pagi ini saya minta waktu Bapak Ibu sebentar. Ini ada tugas saya membuat sebuah program di sekolah ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Jadi ini menguatkan pemahaman merancang pembelajaran berbasis PJOK dengan komunitas belajar sekolah. Jadi komunitas belajar kita di sekolah ini kan belum terbentuk. Tapi kemarin tuntutan tugas ini kita harus buat komunitas belajar. Jadi saya kemarin membuatnya. Jadi mohon maaf kalau mendahului. Kalau tidak cocok nanti kita ganti nama komunitasnya. Baik. Kalau nama komunitas sekolah kita ini saya buat ini komunitas kolaborasi antara guru agama dengan guru PJOK dan guru-guru yang lain yang dirasa mampu dan mau bergabung di komunitas ini. Namanya Seroja. Yuk. Belum. Namanya Seroja. Apa itu Seroja? Sehat rohani, sehat jasmani. Siswa SD Negeri Tanah Priok. Nah, ini ada program yang saya merancang yaitu ceramah murid dan senam sehat. Kapan dilakukan ini? Nah, ini yang mau kita rencanakan, yang ingin saya programkan. Nah, kedepannya hari Jumat itu setiap bulan itu kita melakukan kegiatan ini di sekolah. Jadi minggu pertama, minggu ketiga itu program senam sehat, minggu kedua nanti dan keempat itu ceramah siswa. Pendahuluannya ini jelas, dimana kita lihat sekarang ini aktivitas fisik anak-anak sudah mulai berkurang ya. Kalau ingat zaman dulu orang tua kita untuk beraktivitas itu mungkin butuh pergi berjalan sampai puluhan kilometer untuk melakukan aktivitas. Tapi sekarang ini hanya ke warung saja sudah naik motor. Jadi ini pentingnya bagaimana membangun anak-anak itu bahwa melakukan aktivitas fisik itu adalah penting untuk kesehatan. Kemudian bagaimana dengan ceramah murid, ceramah siswa? Nah, ini penting. Ini kalau bisa nanti kolaborasi dengan guru agama, kita cari tema ke anak-anak itu supaya dia bisa berceramah atau bisa bercerita di depan teman-temannya tentang bagaimana moral. Jadi yang saya ambil di sini bukan program bagaimana mengaji, bagaimana bisa baca surat Yasin, karena saya rasa itu udah ada di luar kita ada. Tapi bagaimana anak itu berperilaku baik, tidak menyakiti temannya, dia punya cerita itu disampaikan kepada temannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi mengena kepada diri sendiri gitu lah. Karena kalau belajar hanya mendengar itu mungkin satu hari hilang. Belajar mendengar dan melihat mungkin itu sebulan hilang. Tapi kalau belajar melihat dan menyampaikan ke orang lain mungkin itu di long time memorinya itu akan panjang. Itu dasarnya. Nah, latar belakangnya jelas saya sampaikan tadi di aktivitas fisik perlu kita tanamkan kepada siswa kita. Kemudian kerohanian, bagaimana kita lihat moralnya yang selalu menyakiti temannya. Masih banyak kasus-kasus pertengkaran yang sering kita temukan di sekolah. Nah, harapannya dari program ini bisa ya beredam sedikit lah. Mungkin tidak bisa langsung secepat membalikan telapak tangan, tapi mungkin dengan adanya program ini mudah-mudahan anak-anak tertanam dalam hatinya moral-moral yang baik, dan begitu juga dengan nilai-nilai kebajikan yang lain yang mungkin bisa ditanamkan dari program ini. Tujuannya jelas membangun aktivitas fisik. Nah, saya juga ini bagaimana nanti Bu, ini P5 kita ke depannya. Karena ini menyangkut dengan di P5 itu sudah ditetapkan pemerintah itu kan ada 7 tuh. Bertahan hidup, berkelanjutan. Nah, kalau saya mengambil ini, bangunlah jiwa raganya. Nah, jadi mungkin nanti di akhir dari kegiatan ini, dan itu setiap Jumat kan, nanti di semester terakhir di bulan 6, mungkin setelah selesai ujian, kita adakan ini lomba. Kalau senam tadi itu senam kreasi, anak-anak itu mencari senamnya sendiri berkelompok, ditampilkan di situ. Jadi kita buat lomba.
Begitu juga ceramah. Anak-anak yang bisa ceramah kita tampilkan di situ. Siapa yang terbaik kita pilih. Jadi itu puncak ibaratnya panen hasil lah, ibaratnya panen hasil dari mereka ceramah selama ini sejak Jumat itu Bu. Nah ini Seroja Sehat Rohani dan Jasmani, jenis programnya kokuler. Dia bukan ekstrakurikuler, bukan dia intrakurikuler, tapi kokuler yang mendukung pembelajaran. Jenjangnya untuk saat ini target kelas yang saya programkan itu di kelas 5 dan kelas 6 masih C. Nah program ini bertujuan untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan kebutuhan rohani upaya menumbuhkan karakter siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui aktivitas fisik dan kerohanian. Waktu pelaksanaannya, nah ini saya sampaikan tadi. Nah mungkin nanti 2 kali rohani, 2 kali kita senam di hari Jumat. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Tempat kegiatan fleksibel, kalau mungkin kondisi ruangan kita bisa kondisi cuaca mendukung untuk ceramah di lapangan, kita pakai kondisi ruangan kita yang ada bisa dibuka 2 kelas itu. Tetapi kalau untuk senam jelas di lapangan kita pakai. Kemudian kenapa memilih alasan program ini? Yang jelas yang pertama itu menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan aktivitas fisik. Nah kalau sekarang ini kan bagaimana anak kita udah mulai malas dengan adanya gadget, bagaimana kejadian-kejadian kasus ginjal ya, cuci darah pada anak kecil, ya banyak minum asupan gula tapi aktivitas fisiknya kurang. Kemudian alasan yang kedua meningkatkan karakter berakhlak mulia pada murid. Yang ketiga meningkatkan kepemimpinan. Jadi ini nanti anak itu sendiri yang mencari senam kreasinya. Saya bagi per kelompok, nah senam itu bagi 2 kelompok. Jadi mereka mencari senam kreasinya. Jadi untuk pelaksanaannya sama seperti upacara bendera. Minggu ini kelompok ini, minggu depan kelompok ini, minggu depan kelompok ini. Jadi mereka sendiri yang menentukan nanti. Jadi biar terbentuk kepemimpinan para murid. Kemudian yang keempat menumbuhkan kreativitas murid dalam membuat senam kreasi yang sesuai dengan minat murid, sesuai dengan keinginan mereka. Kami pengen lagu senam nasi padang, oke lanjut. Yang penting kita pantau sebagai guru memfasilitasi mereka. Nah, ceramah juga demikian. Yang bisa, Pak, saya ingin menceritakan tentang ini. Ya kalau rasa kita, judulnya bebas, tapi tentang moral gitu nah. Tentang moral bagaimana mungkin semali kundang kan? Bagaimana moral semali kundang dengan mamanya itu kan? Dia bisa bercerita itu. Nah, tapi kan ya sejarah, tapi kan bisa dibawakan ke ceramah istilahnya. Bahwa kita anak sekarang ini tidak boleh tidak boleh durhaka kepada orang tua gitu nah. Nah, itu alasannya. Kemudian karakter lingkungan yang dibangun, program ini diharapkan akan dapat menciptakan lingkungan yang positif serta memahami kekuatan diri murid. Program ini akan memberikan ruang pada murid untuk dapat berinteraksi sesama murid dalam membuat lingkungan yang memiliki nilai-nilai positif seperti bekerjasama, berkolaborasi, bertanggung jawab, dan percaya diri. Diharapkan selama proses kegiatan berlangsung, murid akan memahami kekuatan diri yang dimilikinya dan mampu mengajak murid lainnya untuk berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, sehingga murid menjadi senang dan menikmati program tersebut. Nah ini ada diagram Y, ya. Jadi itu berdasarkan suara murid, kita membuat program ini melibatkan murid dalam menemukan masalah. Jadi mereka sendiri yang merancang bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana senamnya, bagaimana tema yang dibangun orang itu untuk berceramah pada hari itu. Kemudian pilihan, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih menentukan agenda, rencana pelaksanaan kegiatan jasmani dan rohani sekolah. Artinya nanti kita sarankan juga mereka, apa minggu ini manggil ini, siapa kelompok siapa yang maju, siapa yang berceramah hari ini dari kelas kita gitu, siapa jadi MC-nya gitu. Nah di sini di kepemilikannya, siapa yang jadi MC-nya, artinya ceramah itu kegiatan anak sekolah itu sendiri, siswa kita sendiri. Yang intinya dari mereka, ya kita hanya memfasilitasi saja.
Nah ini ya tujuan program saya ini, mudah-mudahan bisa berjalan. Kemudian bagaimana keterkaitan program ini dengan profil Pancasila? Nah di sini ada 3 saya rasa yang paling masuk, yang nyambung, yang tersangkut dengan program ini dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Murid-murid akan mampu mengamalkan nilai-nilai keagamaan, kepercayaan, bentuk tindakan yang positif untuk menunjukkan akhlak yang baik terhadap dirinya, sesama dan orang lain. Artinya sesama warga sekolah ini, dan mungkin dia bisa bawanya dari itu tadi ke lingkungan dia di tempat tinggal. Kemudian bernalar kritis, murid akan mampu membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan keterampilan refleksi terhadap proses pembelajaran dan belajar berbagai situasi. Ini nanti kan berkelanjutan, saya bilang tadi, mulai 1 semester, mulai dari bulan 1 sampai bulan 6. Nah, selesai hari ini mereka akan mampu merefleksi. Oh, waktu kita tampil kemarin tuh ininya masih kurang, ini kurang bagus. Nah, kita berikan lagi kepada kesempatan mereka lagi. Nah, kreatif sudah jelas, anak itu kreatif memilih senam kreasi yang mereka inginkan. Bisa banyak sumbernya, salah satunya mulai dari YouTube. Itu saja program kita, program yang saya buat. Mudah-mudahan ini bisa direvisi, ini bisa ditambah, ini bisa diterima, ini juga bisa tidak diterima. Tapi saya harap ini bisa diterima karena program ini saya rasa bagus untuk akhlak murid kita, untuk kesehatan murid kita. Nah, itu saja yang bisa saya presentasikan kepada Bapak Ibu. Saya ini selamat pagi. Kalau mungkin ada yang bertanya, Mat, ada yang bertanya lagi, Mat? Mohon maaf, Bapak, saya ingin bertanya sebentar. Ini ada program anak didik kita cara. Jadi program tersebut mulai dari bulan berapa itu ya? Persiapan kita mulai kapan? Saya sudah ngerti itu ceramahnya itu judulnya bebas, tapi berkreatif tentang misalnya berbakti kepada orang tua, bersyukur, ya bertakwa dan sebagainya, menyangkut program keagamaan. Nah, kira-kira kapan yang kita mulai untuk proses apa tuh, misalnya penghafalannya, perlombaannya, kira-kira begitu Pak? Saya tanyakan. Nah, terima kasih pertanyaan dari Bu Mariani. Jadi program ini saya rancang untuk semester depan. Jadi di bulan Januari di awal 1 bulan itu kita masih tahap pendataan istilahnya, penentuan, pembagian kelompok. Nah, setelah Januari itu nanti akan berlanjut ya langsung penampilan mereka di lapangan setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat yang kita bilang tadi, minggu pertama, kedua itu minggu pertama dan ketiga kita senam. Minggu ketiga dan keempat, kedua dan keempat mereka berceramah. Jadi di awal Januari di situ kita susun. Nah, jadi berjalannya nanti sesuai dengan kelompok mereka, mungkin mulai dari kelas tinggi baru ke kelas 5 lagi, dari kelompok kelas 5. Karena satu hari itu saya rasa permana itu nggak sampai 15 menit mungkin. Jadi hari itu bisa tampil 2. Nah, kelas 6 itu dibagi 2 kelompok, berarti minggu ketiga minggu kedua nanti kelas 5 gitu lah. Minggu keempat nanti kelas 6. Saya rasa seperti itu, Bu. Ya. Ada lagi kira-kira? Cukup ya? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian program ini bisa berjalan. Saya beri selamat pagi kepada semua.